Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya bagi kita sekalian, kiranya anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita senantiasa kita syukuri, dan kiranya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati waktu-waktu yang ada boleh kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Saya akan membacakan Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara-saudara, cara hidup atau gaya hidup baru orang-orang Kristen yang diungkapkan dalam perikop ini adalah hidup yang bersaksi di tengah masyarakat yang bengkok dan dipenuhi dengan kejahatan. Bersaksi seperti bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Kesaksian itu tidak hanya dengan mulut, tetapi dalam keseluruhan hidup dan sepanjang waktu. Saudara-saudara, ayat 12 dan 16 menekankan ketaatan yang saat ini sering disebut konsistensi atau konsisten. Istilah yang dipakai di sini adalah taat atau konsisten dalam mengerjakan keselamatan. Nampaknya ada pemahaman bahwa keselamatan atau hidup yang selamat itu bukan sekali jadi, melainkan sebuah proses yang membutuhkan perjuangan manusia yang sudah diselamatkan. Dan hal ini tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa hanya dalam iman kepada Allah manusia diselamatkan. Karena beriman itu sendiri bukan sebuah pengakuan lewat mulut yang hanya sekali diucapkan dan semuanya jadi beres. Dengan konsistensi inilah kemudian orang Kristen bersaksi dalam kehidupan bersama orang lain bahwa ia bukan seorang yang ragu-ragu atau hanya berpura-pura. Dengan kata lain, orang Kristen punya integritas. Ciri yang kedua dari gaya hidup baru orang Kristen adalah kerendahan hati untuk dipakai oleh Allah sebagai mitranya, yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kita hanyalah hamba atau mitra Allah. Apapun yang kita kerjakan bukan karena kelebihan ataupun kehebatan kita sebagai manusia, melainkan karena di dalam diri kita dan apa yang kita lakukan, sebenarnya Allah mau mengerjakan sesuatu bagi kebaikan semua orang. Dan inilah sebenarnya hakikat dari pelayanan, karena pelayanan adalah pekerjaan Tuhan yang kemudian melibatkan manusia dan bukan sekedar aktivitas rohani yang ternyata adalah pekerjaan manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Dan ciri yang ketiga dari gaya hidup baru adalah kerelaan untuk mengerjakan tugas panggilan Allah. Rela berarti dengan senang hati, tidak bersungut-sungut apalagi berbantah-bantahan. Dan itulah yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-14. Apa yang menjadi tugas
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen harus dilakukan dengan senang hati yang di dalamnya mengandung kebahagiaan. Maka saudara-saudara, jika kita hendak menyimpulkan apa yang Paulus sampaikan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 Filipi pasal yang kedua ini, maka kita dapat merangkumnya dengan kalimat yang sederhana, yaitu gaya hidup baru orang Kristen adalah menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama melalui konsistensi atau ketaatan, melalui juga pelayanan dan sukacita di dalam menjalankan tugas, pekerjaan dan juga pelayanan kita. Kiranya kita senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.